Paulus bilang menyerahkan seorang perawan kepada nggak boleh Pak Pendeta. Boleh, masa perawan dikasih? Kasihan itu anak perempuan. Bapaknya, mamanya cari. Kok di surga menikah, terus siapa penghulunya? Ini benar-benar pertanyaan orang yang nggak pernah sekolah ya di teologi ya. Dia menafsirkan Alkitab, menafsirkan dengan sangat-sangat sembarangan. Ulu, 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 ulu. Dia menafsirkan dengan sangat sembarangan dan dia hanya mengerti secara literal. Mengerti secara literal ini dalam arti dia mengerti ini nih, main ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, berjumpa kembali di Bintang Mu'alaf Channel. Mudah-mudahan kita semua selalu sehat walafiat di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dideraskan rezekinya dan juga dimudahkan segala urusannya. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat, kesempatan kali ini kita coba akan reaction sebuah video yang datang dari channel Luis Prasetyo, yang mana di situ Luis Prasetyo memberikan judul di dalam kontennya seperti ini ya, Ustadz Kainama pengen kawin di surga. Nah teman-teman, sebelum kita reaction, baiklah mari kita simak terlebih dahulu apa yang akan dikatakan oleh Luis Prasetyo di dalam konten di channelnya. Paulus bilang menyerahkan seorang perawan kepada nggak boleh Pak Pendeta. Ya, Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel ini. Balik lagi dengan saya Luis Prasetyo. Ya, terima kasih buat teman-teman semuanya yang terus mengikuti channel ini dengan penuh semangat ya. Ya, karena saya ini bapak-bapak, jadi harus jaga anak ini. Saya akan buat video sambil gendong junior ini. Lu. Memang agak ribet guys, tapi mau nggak mau ya kita harus jalani, ya toh? Ya. Ya gak apa-apa Luis, sebagai bapak yang baik memang harus mengasuh anak-anaknya. Jangankan cuma anak-anakmu ya, istrimu juga boleh kau bawakan ketika kau membuat konten video. Tetapi harapannya mudah-mudahan anakmu itu tidak menjadi polemikus sepertimu ketika nanti anakmu telah dewasa. Ya, hari ini kita akan bahas soal Kainama. Kainama dia mau kawin dia di surga. Makanya kalau kita lihat statementnya, dia mengatakan, siapa penghulunya kalau nanti di surga ini kawin? Bersukaria melihat anak domba kawin itu kan? Iya, 1907. Ini ya Pak Ustadz, marilah kita bersuka cita dan bersorak-sorai dan memuliakan dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Asik. Udah sempit, banyak orang, ada yang mau merit lagi nih, ada yang mujab kabul, tempat di kibat. Udahlah, saya membayangkan aja saya pusing. Ini ada yang mau kawin ini. Ada yang mau kawin. Nah, permasalahannya di surga nanti kawin, penghulunya siapa? Catering, kan kita mesti mikirin catering kan? Catering. Terus hiburan misalnya, kan mesti ada solo keyboard. Iya dong. Wah iya dong. Paling enggak lagunya kan apa? Jangan dulu gitu kan. Janganlah diganggu gitu kan. Biarkan saja, biar duduk dengan tenang, kan gitu. Ikan dalam kolam kan perlu ada itu. Ya sahabat, itulah video dari Ustadz Kainama yang diambil oleh Luis Prasetyo, yang tadi dimana di situ Ustadz Kainama menampilkan ayat di dalam Wahyu 19 nomor 7 tentang perkawinan anak domba. Wahyu 19 nomor 7, marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Dan lantas wajar saja kan kalau ada ayatnya. Terus Ustadz Kainama tersebut bertanya, perkawinan anak domba, terus penghulunya siapa? Itu pertanyaan yang sangat wajar. Jangan lantas marah Luis Prasetyo jika ada pertanyaan seperti itu. Dan pertanyaan yang lebih inti lagi adalah, siapakah mempelai
laki-laki atau perempuan sebagai lawan daripada mempelai yang tadi dikatakan di dalam ayat, yaitu yang anak domba, perkawinan anak domba. Nah, mempelainya siapa? Nah, itu seharusnya yang dibahas dan dijawab oleh Louis Prasetyo. 2 Korintus 11 nomor 15. Paulus ini. Silakan Bung Ade. Sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi, karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Pak Pendeta yang pancing Kainama buka. Ya. Paulus bilang menyerahkan seorang perawan kepada, nggak boleh Pak Pendeta. Boleh, masa perawan? Kasihan itu anak perempuan. Bapaknya, mamanya cari. Kok di surga menikah, terus siapa penghulunya? Ini benar-benar pertanyaan orang yang nggak pernah sekolah ya di teologi ya. Dia menafsirkan Alkitab, menafsirkan dengan sangat-sangat sembarangan. Dia menafsirkan dengan sangat sembarangan dan dia hanya mengerti secara literal. Mengerti secara literal ini dalam arti dia mengerti main ini. Dia mengerti itu hanya sebatas apa yang dia baca. Padahal kalau dia S3 harusnya dia mengerti dengan baik apa maksud dari ayat ini. Apakah ini benar-benar perkawinan secara literal atau ini sebenarnya hanya kiasan saja? Nah kan larinya ke kiasan lagi kan. Padahal pertanyaan wajar, pertanyaan sederhana dari Ustadz Kainama, seharusnya kalau si Louis Prasetyo ini bisa menjawab ya tinggal dijawab saja. Tidak usah balik menuduh kalau Ustadz Kainama tidak pernah sekolah lah, tidak pernah lulus sekolah teologi lah. Tidak perlu seperti itu ya Louis Prasetyo. Kalau Anda lebih pintar harusnya dijawab saja. Jangan cuma berasumsi lalu alibinya lari kalau ayat itu adalah ayat kiasan. Oke, mari kita tengok lagi ayatnya. Tertulis demikian 2 Korintus 11 nomor 2, sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi, karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Nah, inilah ya yang tadi membuat Louis Prasetyo kebingungan, sehingga dia balik menuduh Ustadz Kainama katanya nggak sekolah ya. Padahal kalau kita baca dengan seksama, apakah ayat ini adalah ayat yang realita ataukah kiasan ya? Ada tertulis di situ kepada satu laki-laki. Nah, kalau kata-kata satu laki-laki ini kiasannya apa? Ya kan? Terus ada juga tertulis perawan suci. Nah, kiasannya apa kalau perawan suci? Lagian juga tertulis di sini sangat jelas perawan suci kepada Kristus. Itulah Louis Prasetyo ya, ujung-ujungnya balik menuduh dan dia tidak bisa menjawab, lalu beralibi, berasumsi bahwa ayat itu adalah ayat kiasan. Oke teman-teman, biar Louis Prasetyo bertambah bingung, kita akan tambah lagi ya, kita akan kasih tambahan satu ayat untuk Louis Prasetyo biar dia bertambah bingung. Matius 25 nomor 1, pada waktu itu hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. Nah, nih Louis Prasetyo ya, silakan ditanggapi dan dijawab apakah ini juga termasuk kiasan ataukah ini adalah beneran bahwa ternyata di surga Anda besok ternyata ada acara perkawinan anak domba. Demikian sahabat, sekedar hiburan dari Louis Prasetyo yang pengen kawin di surga tetapi dia beralibi itu adalah ayat kiasan. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Jazakumullah khairan kasiron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.